Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ayo. Jumpa dalam situasi yang selesai hujan ya. Iya, ceritanya kopi hujan. Tapi kopinya belum datang juga. Ada suara jangkrik, suara kodok. Ini kopinya nih bukan sendiri, biar terbuka pikirannya. Iya. Ya, nggak apa-apa loh. Sambil nunggu datang kopi. Ya. Orang mau ngobrol-ngobrol. Biasanya itu habis hujan itu banyak yang masuk itu. Konsep bahagia lah. Ya, Konsep bahagia semuanya. Konsep bahagia semuanya. Secara apa nih? Iya, mau secara global, mau secara individu. Oh, bukan, maksudnya nggak, maksud aku bahagianya. Ya, artikan secara wajar. Oh gitu. Bahagia itu kan sebenarnya secara umum itu gini ya, Bro. Kita kan lihat polling juga di polling. Nah, biasa gua tengok tuh di media sosial itu, bahagia itu sederhana dulu. Nanti kok wah bahagia. Terus bahagia itu sederhana, misalnya bawa jalan anak di kopi rumah, bahagia. Makanya konteksnya lebih banyak dan berlapis-lapis dia. Kalian kalau lagi banyak contoh, naik sepeda, bahagia itu sederhana. Nah itu dia. Ini Yang jelas dia diciptakan wah, tidak datang sendiri. Ya kan? Misalnya gini, tua bahagia dengan membawa anak-anak ke rumah iya. Dibawa anak-anak di komplek misalnya, atau naik sepeda kemana, atau di klub motor kemana. Nah itu ya secara global lah, kita baca secara polling. kalau menurut Ya itu juga dia, kayaknya nggak jauh beda. Secara sederhananya itu kan global yang dipikirkan orang. yang ngopi sehabis hujan bahagia sekali. Ada sekalinya dia. Ngopi sehabis hujan itu bahagia sekali coy. Apalagi ya bahagia sekali. Kalau lebih dalamnya cuma seperti itu aja konsep bahagia. Kalau lebih dalamnya, nggak sulit kutafsirkan juga. Jadi hanya bisa dirasakan lah. Kayaknya kalau untuk divisualkan. Itu kalau yang lebih dalam lagi. Bagi secara global itu tadi yang contohkan. Lebih jauh lagi. Ini aku malam ini yang bertanya sama orang ini. Biasanya dia yang bertanya. Ya itu tadi, itu dia. Bahagia secara konsep kan banyak juga. Ada bahagia secara di keluarga, konsep kebahagiaan ada, ya kan? Nah, oke, keluarga. Abang beradik, Ya, keluarga dulu. pacaran. Keluarga. Ya udah, ya saling menghargai di keluarga itu suatu bentuk kebahagiaan. Kan udah ketentukan di awal bapak sama anak itu. Jadi bisa bilangkan keluarga. Hari pagi, jalan pagi. Bahagia itu bukan dihidangkan, tapi diciptakan. Iya, diciptakan. Jadi kan masih bagian secara fisikal ya Pak. Itu artinya memang harus dikaji secara bentuk-bentuk yang nyata. Kalau nggak repot juga semakin absurd kan. Dia kan absurd. Ada bahagia yang absurd. Ada, itu tadi nggak bisa terucapkan. Dia bisa rasakan sendiri. Dia rasa dia ya cuma lu aja yang bisa rasakan dengan Tuhannya itulah.
Wih. Wah itu, ya karena orang nggak bisa memvisualkan kepada orang, ya udah rasakan aja bahagia. Secara visinya mau tahu? Ya. Keluar rumah seminggu mah berjalan sambil merokok itu bahagia ya. Kira-kira gitu kan. Kita bisa nggak menafsirkan orang itu sedang bahagia atau tidak? Kalau secara sederhana ya bisa. Ya seperti gue bilang. Kalau tidak secara sederhananya? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Karena secara tidak sederhananya ya cuma dia yang tahu dia bahagia atau tidak. Iyalah secara global ketika orang keluar dari rumahnya dengan senyum-senyum. Nah itu yang waktu Nah, ya, senang kali ya. Nah itu dia. Itu dia. Nah bentuk bahasa tubuh yang menunjukkan bahagia itu kan sebenarnya gestur tubuh itu kan sebenarnya udah bisa ditunjukkan dari jalan, dari gerakan, dari siulan atau senyum, tertawa. Ada nggak tingkat-tingkat? Wah itu tertawanya. Ada nggak tingkat-tingkat sebuah? Atau wajah belakangan ini terlalu bahagia sekali. Ada apa sama kita? Orang gitu. Nah itu dia. Enggak. Ada nggak tingkat-tingkatkan sebuah kebahagiaan dalam? Enggak, aku nggak bisa mengklasifikasikan. Karena capaian kebahagiaan seseorang itu kan berbeda-beda. Ya kalau untuk ente sendiri lah yang pernah ngerasain. Kalau aku tidak ada. Di mana titik? Jangan, maksudnya jangan ngarahkan ini gue lebih terlalu dalam. Artinya nanti netizen itu bingung ini bicarakan orang ini apa absurd sekali ya gitu. Ini maksudnya kita ngobrol biar netizen itu tahu tuh. Oh iya. Enggak, ini bukan Ini absurd. kebahagiaan secara fisika kayak gini rupanya. Jalan-jalan ke sawah, bahagia. Iya. Gitu. Nah, terus Kau membuat pertanyaan kepala gila. ya kayak gitu. Tingkatkan. Enggak sama tuh bahagia tidak ada tingkatan ya. Tidak ada tingkatan. Ada nggak sebuah bentuk kebahagiaan yang sangat Aku ingat Wajib ingat tuh. Aku yang tentang secara global. ya. Nah itu dia. Ya Wajib paham lah bahasa tubuhku kan. Kira-kira gitu. Nggak mengerti tingkatkan itu, ada nggak suatu titik di mana kau merasa oh ini sangat membahagiakan sekali, Oh iya. melampaui batas sebuah kebahagiaan? Atau gini, ketika orang sedang tidak sadar Ya. dengan dia minum atau apa segala macam, itu bisa dibilangkan bahagia nggak? Tingkat kebahagiaan juga. Kalau kita melihat tidak bisa. Tidak bisa. Nggak, ya ini kita mengukur secara global saja. Nanti ngomongkan secara global. Kita melihat dari gestur, dari Ya, bisa Pak. Bisa. Seorang lelaki duduk di sudut pojok misalnya di sebuah warung. Nah, ini bahasa sore hari. kan itu bahasanya absurd ini. Iya, ini puisi tidak sastra, bukan nafsu beda. Tapi kan orang ngerti. Suatu hari di sore hari seorang lelaki duduk di sudut warung. Sehabis hujan dia ngopi sambil merokok tebu. Kayaknya kan dari bahasa dari diksinya aja ini bahagia lelaki. Tapi ada nggak ketika orang itu sedang duduk minum, tapi dia kita bisa mengartikan itu kebahagiaan? Bisa jadi. Apakah Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi aku pernah bertanya segini sama orang. Aku bawa mobil, dia Ini supranatural atau Enggak. Enggak. Ini real. Iya, ya mana tahu. Iya, betul. dengan Oh iya. Iya. enggak dari itu. Thank you Maya. Namanya Sri kan. Ya. Oke. Ya, jadi aku jalan pada itu saya itu malam. Ada orang di emperan toko sedang boleh-boleh. Aku bilang gini, wah dia sedang bahagia, menikmati hidupnya. Oh iya. Nah tapi saat itu dia bilang oh, enggak Bang. Itu enggak bahagia. Dan iya juga. Ada kontradiksi pendapat di situ kan antara Wah dan orang yang Wah suku Jonin tadi.
Ya itu bahasa sujonin lah itu kan. Gua mengatakan iya Bukan dan mengatakan berprasangka tidak. nih, bro. Iya, maksudnya kan gua sudah berprasangka, dia bahagia itu. Sementara ketika dia punya Sujon tuh buruk sangka, Wak. maksudnya Wak berprasangka. Kakak berjatuh. Maksudnya Wak berprasangka Iya, kepada orang prasangka lain. bukan sujon, Wak. Ya maksud begitu. Iya. Ya itu sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kan ketika Wak menilai itu kan berarti ada sesuatu dia. Makanya aku bertanya, ukurannya itu bagaimana? Nggak ada ukuran, Wak. Sama seperti cintanya itu. Bagaimana kita memvisualkan bahagia, bagaimana kita memvisualkan cinta, bagaimana kita memvisualkan rindu. Semua luar biasa. Nah, aku tadi dipancing-pancing ke sana nanti. Akhirnya jadi berat omongan. Kopi lagi dulu, kopi. Ya itu dia, Joy. Justru karena ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang visual lah akhirnya orang iya Dia panas nih. dia nanti itu orang ya itu dia. Tapi kesemuanya kebahagiaan, kesengsaraan, rindu, cinta memang harus diaktualisasikan gitu, Pak. Kalau nggak jadi persoalan. Apa orang selalu butuh bahagia? Oh iya jelas, Pak. Jelas itu. Jelas. Jadi Ada nggak kira-kira orang yang tidak Jadi tahu. Jadi ada obrolan beratnya ini kan, saking bahagianya lah sang pencipta itu menciptakan bumi dan seisinya. Wah, Karena dia sudah tahu. sofistikasi. Iya itu. Ngeri banget. Iya itu ayat akhirnya gitu. Nah Tuhan itu punya kebahagiaan tersendiri dia. Kenapa? Ketika dia tahu si Nur dan ini akan menjadi. Paksa Nur nih. Enggak, apalagi kita gitu loh. Ngawak tadi apakah orang wajib berbahagia? Ya iya. Iya kalau enggak Enggak, ya aku tanyakan juga. Apa ada nggak orang yang tidak ingin bahagia? nggak ada. Kalau dia bilang kita yang tidak bahagia, waduh. Dipertanyakan. Dipertanyakan. Itu dia Joy. Makanya ketika ini kan kita bicara yang absurd yang direalkan ini, fisikkan ini, ya kan? Jadi memang agak-agak ini juga sih. Tapi konsep bahagia yang sesungguhnya itu ya ketika kita merasa yang kita jalani bahagia ya dia pasti bahagia. Walaupun Nggak ada walaupun dia tua. Sekarang di sini tuh. ya dengan ada konsep di sana gitu. Seorang mencuri rumah. Dia bahagia, cuma orang yang lain itu bahagia. Itu persoalan lain. Itu bentuk Nggak itu persoalan lain. itu standar ukuran sebuah kebahagiaan atau bagaimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Penyakit itu juga bagian dari ukuran kebahagiaan. Walaupun bagaimana caranya dia membuat dirinya bahagia dengan cara menyakiti orang. Iya. Itu dia. Ya. Boleh kan? Kalau persoalan boleh nggak boleh, atau kita nggak kuat coba untuk ikut. Enggak, aku tengok itu biasa dengan Tuhan. Kita ngomong nur. Nggak, itu kan kita cerita. Ya. Maksudnya ketika cerita bahagia siapapun sebenarnya berhak bahagia. Itu dia. Tidak ada kasta-kastanya kan. Hak. Ya, aku juga nggak bisa bilang dia bahagia itu punya tingkatan sekian sih orang itu. Ya ketika dia merasa minum kopi sehabis hujan dia bisa menyenangkan hatinya, ya satu bentuk kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Termasuk malam hari ini. Wah, nanya tentang kebahagiaan, aku bahagia sekali sebenarnya. Ini serius. Nggak pernah dia nanya, wah, kok bahagia bagaimana? Nggak pernah. Baru kali ini nanya tentang kopi. Ada kopi lagi. Serius. Ya, oke. Iya nggak percaya, Pak. Coba lah tes. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kau bertanya? Kau nggak boleh bertanya. Di mana ini tadi kau nggak akan bertanya tentang ini. Oh, jadi aku sebagai objek aja malam ini gitu. Oke. Kau gimana?
Iya. Ini kok ngelantur pertanyaannya. Iya, oke. Ya, Iya, oke. kita batasi. Hmm. Apa yang bertanya? Ya. Oke. Apakah perlu bahagia? Ya bahagia karena hujan terus. Aku kan fisik bahagia hewan itu gitu. Haiwani namanya. Wah, ini makin makin tinggi. Iya kan? Apa tandanya hewan bahagia? Nah, itu kodok ketika hujan turun ngomong membunyikan suara dia. Kalau nggak hujan ya enggak. Tapi itu bukan untuk kata-kata. Wah, lain persoalan ini, Pak. Ini kan kasus nih. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Atau kepatuhan. Wah, jadi nyebrang. Nggak bisa. Dari mana bisa menafsirkan itu kebahagiaan kodok kan? Tahu cuma sebuah kepatuhan. Tapi kalau kita bilang hujan merupakan sebuah hari raya bagi kodok-kodok, Oh, ya. hari raya. Itu. Tapi kan kebahagiaan dia. Ya kan? Nah itu dia tuh, hari raya bukan lebaran, hari raya nih. Hari yang besar bagi kodok-kodok. Oh iya, kami menikmati hujan yang turun. Nah itu dia kan. Nah, kira-kira itu dia, Pak. Sederhana. Nah. Silahkan kamu bertanya nih, Kak? Enggak. Kamu ngatur. Oh iya. Oke. Nanti sisi berikutnya kalau bertanya. Ya. Tapi kan sederhana sekali kan. Ya sederhana sekali. Jadi memang memaknai sebuah konsep kebahagiaan itu memang harus sederhana. Jangan jelimet-jelimet menimpa lah. Akhirnya tidak bahagia. Kenapa seperti itu? Ya iya, udah jelas. Kalau orang udah jelimet itu nggak bahagia. Ruwet. Jelimet itu kan ruwet. Contohnya? Cara ilmu kedokteran. Kalau orang sudah jelimet, ruwet. Wah, luar biasa baca doa. Iya. Secara ilmu kedokteran itu, kalau orang sudah jelimet, ruwet, ini nggak bicara spiritual, ilmu kedokteran aja. Ketika saraf itu melilit, wah ini jadi persoalan satu saraf aja. Tapi orang gila itu, Hah? orang gila itu, Makanya kita nggak tahu, kita nggak bisa mengukur dia bahagia atau tidak. enggak, bukan. Itu dalam persoalan. Maksudnya nggak seperti itu. Maksudnya nggak seperti itu. Kalau orang gila itu sudah nggak punya rasa apa-apa lagi dia terus menikmatinya, dia nggak pernah ngalami susah, nggak pernah ngalami senang, nggak pernah. Makanya kan. Lah iya, ya udah berjalan aja. Nah tadi kan kembali ke yang Wak tanya tadi, ketika dia jelimet, pasti ada persoalan dalam tubuhnya yang akhirnya mendatangkan bentuk-bentuk kesakitan. Enggak, ini juga. Pertanyaannya, ya masa sampai akhirnya aku sanggupkan dengan yang tadi kau bilang hal kepatuhan. Tapi ya aku yang bilang ya soal kepatuhan dan ketaatan, dan kepatuhan dan ketaatan itu. Enggak, maksudnya apakah kepatuhan itu bisa masuk di klasifikasi kebahagiaan gitu? Iya bisa aja. Ada orang menganggap akhirnya kan bentuk-bentuknya ketaatan, kedisiplinan. Bukan, jangan pakai pola Pak. Enggak, taat aja ya. Tapi bisa cari keamanan gitu. Oh ya. Ketika orang taat, disiplin, ya sama. Aku bahagia dengan datang ke sekolah, ke kantor, kemana-mana tepat waktu. Ya kan? Tapi ada juga yang mengatakan aku sangat bahagia ketika. Oh itu hadiah. Itu hadiah. Hadiah kan? Dia bahagia dengan datang terlambat. Apakah itu penyakit atau diri? Ya silakan orang menyimpulkan itu nanti kan. Yang penting dia bahagia. Oh aku bahagia. Egosentris ya itu pastinya gitu. Iya. Dan lupa tuh apa bisa di malam. Aku tahu malam hari mau berpuisi kan, mau mencari data tentang konsep kebahagiaan. Enggak. Oh, Enggak. Cuman yang terlintas di pikiran aku, Rindu tuh bahagia juga nggak? nah, bisa itu, bisa. ya. Jadi judul puisinya Dewa. Sah-sah aja menanya kan? Iya. Ketika kodok berbahagia. Nah, artinya seekor kodok aja bisa bahagia, apalagi manusia gitu loh kira-kira Pak. Oke, siap. Nah, kira-kira seperti itu.
Jadi WhatsApp sekarang ini ketika meneguk kopi itu, waduh, apa yang WhatsApp? Enggak, enak. Ah, iya. Wah, bisa tertawa malam ini. Jadi rindu tuh bahagia, Wak ya? Kalau rindu tuh Bisa bahagia, bisa enggak gitu. jelas kalau iya rindu. Ini bisikan gaib loh sebenarnya. Tidak ketiga. Tapi memang harus disahutin, Pak, supaya tidak terjadi penyumbatan. Iya, aku selalu bahagia ini. Pikiran itu gitu dia. Bukan enggak. Maksudnya bentuknya itu sama, dia bahagia, tidak bahagia. Memang harus ada punya sumbatan itu harus dibuka kan. Nah itu dia. Sampai pada berpikiran tidak baik itu kan terjadi penyumbatan. Makanya dia harus dilepaskan. Tadi sama kayak rindu juga harus dilepaskan. Kasmaran itu harus dilepaskan, cinta juga harus dilepaskan. Termasuk juga kesengsaraan juga harus dilepaskan. Dan sebenarnya sama. Iya kan? Siapa orang yang mau sengsara juga? Gak ada kan? Gak ada. Oke. Ada. Terus pertanyaan, apa orang sengsara itu bahagia? Oh, tidak lah. Nah, Tapi aku punya konsep sendiri. konsep Soal bahagia bukan. apa itu? Kalau bisikan gaib tadi pertanyaan soal rindu, aku punya penjelasan sendiri sebenarnya. Dan itu tak bisa kita jelaskan di sini. Kenapa? Tunggu, jangan tunggu. Ya, oke ya. Oke ya. Oke, lanjutlah berarti. Ya, berarti kau yang boleh nanya itu nanti. Aku punya konsep sendiri. Enggak, aku punya konsep juga tentang apakah rindu itu bahagia. Secara Atas dulu. oh gitu. Iya. Oke. Atas dulu lah. Oke. Ya, Oke. ya. Terima kasih. Ya ada kesimpulan sebenarnya yang ingin disampaikan, cuman Enggak, ini sampai di sini aja gitu. ya, Yang enggak lanjut. Katakan kali warna sama aku. Pikir ada hal yang paling urgent sekali yang harus belum keringat lagi kita jawab pertanyaan Noah tadi. nggak usah. Oke. Nggak ada kesimpulan yang harus disimpulkan hari ini, karena memang aku ingin membuka sebuah bentuk apa ya? Mungkin bukan Imajinasi ya, nalar ya. untuk Pikiran kita soal kematian, sampai pernah itu sih kebahagiaan itu apa? Ya, kita nyebutkan bahagia dengan rezeki itu Wak, tidak bisa, bukan dipisahkan, hampir sama tadi. Nyambung nih, udah lanjut terus rindu. enggak, Iya, enggak, enggak. rezeki bahagia, iya kan konsepnya kan? Ya dicari, nggak bisa. Ya Iya, mana iya, inilah iya. seorang misalnya Dengan ah, maksudnya gini, pertanyaan-pertanyaan itu aku membuka sebuah apa ya? wacana. Benar yang bermain untuk bisa lebih kadang-kadang sebagai radikal itu kan ya, pikiran yang radikal berarti bukan orang-orang yang terus mau memberontak, karena kata-kata hari juga pikiran kita harus bisa, nalar kita harus bisa mencerna semuanya kan, sebuah konsep kebahagiaan. Nah, aku rasa juga bahagia dalam masih sempit atau global yang tadi bukan dihidangkan tapi diciptakan. Tapi harus ada pertanyaan, harus ada apa ya? Harus ada penggalian. Karena kan ya aku masih berpendapat bahwa kebahagiaan apa mungkin cuma bisa diciptakan. Maksudnya Apakah tidak bisa dihidangkan? kebahagiaan Ataukah ya gitu ya kan? Gitu kan. Misalnya kan kebahagiaan itu harus diciptakan bukan dihidangkan. Bisakah? dia bahasanya bukan dihidangkan Pak. Jadi
secara diksinya dia tidak tepat kalau dihidangkan, tapi dia dibagi. Nah, itu dia. Kebahagiaan itu tidak mana ini? Tidak harus Dia diciptakan. berbagilah, Harus diciptakan. dia diciptakan. Dan kalaupun dia mau diksinya dia ini ya berbagi, Bukan dibagikan. berbagi. Aku gini kan, Ya. ini bahasa gini. Kebahagiaan itu harus diciptakan, bukan dihidangkan. Boleh terus. Nah, aku coba ingin berpikir sedikit. Ya apa? Bisakah kebahagiaan itu dihidangkan, bukan diciptakan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.